Halo, selamat pagi. Ini kita berada di Pasar Gede. Kita lagi mau kulineran ya. Ada orang jualan bakso, batagor dan lain-lain. Ini tempat Pasar Gede. Sepanjang Pasar Gede. Dan kita akan lihat nanti di dalam Pasar Gede ada apa aja sih. Nah, dikit mawon Pak, kuai. Sebun, Bun. Bun. Nah, ini Pasar Gede, kita beli pentol, nggak usah kresek Pak. Ini 10.000 dapat banyak. Nah, ini lokasinya di samping Pasar Gede. Matur nuwun. Nah, kali ini kita berada di Es Dawet dan Gempol Pleret Ibu Haja Sipon. Nah, ini tadi dawet damel duren nggih Bu nggih. Jadi khasnya di sini apa aja Bu? Dawet durian, dawet klasik, dawet gempol. Nah, ini lokasinya di dalam Pasar Gede, ini kita lihat. Nah, kiri kanan semua jajan. Matur nuwun. Kita makan dawetnya. Jadi dawetnya ini ada esnya. Ada ketan hitam, terus ada dawet, terus ada durennya. Rasa duriannya top, strong. Dawetnya juga seger, ada ketan hitamnya. Dengan durian ini harganya juga murah. Kali durian pinten Bu? 15. Kalau sama durian 5. Kalau yang biasa 10.000, kalau yang durian 15.000. Jadi dawet ini cukup murah ya. Belum datang. Ini salah satu rekomendasi sarapan pagi kita di Pasar Gede. Di overall ya 9. Mantap. Ayo makan dulu yuk. Nah, setelah makan dawet, kita makan lenjongannya khas Solo. Ini lokasinya berseberangan sama ada apa malih Bu? Cenil. Aku harus cenil Beb, enak Beb. Nah, ini tampilan di belakang ada pecel. Wah, menu terlengkap ini. Ini jajanan khasnya kita jalan-jalan di Pasar Gede Solo. Kita beli gulo kacang, ini juga rame di Solo ya. Ada gulo kacang, ada keripik tempe, ada keringan dan lain-lain. Ini juga ada pecel. Terus ada racikan teh Solo. Nah, Beb beli Beb racikan teh Solo Beb. Ibu, ini kita lagi beli pecel. Ambil dompet saya. Ini salah satu oleh-oleh kita jalan-jalan di Pasar Gede Solo. Dan vibes pasarnya ini tetap tradisional ya. Sama mama. Nah, ini sekarang kita berada di luar Pasar Gede.
Ini ada semar mendem dibungkus saja. Ini salah satu kuliner khas Solo ya, semar mendem. Ini diraciin sama masnya, semar mendem. Yang jadi ciri khas semar mendem ini isinya apa, Mas? Ketan kali abon. Ketan kali abon. Nah, setunggalnya pinten, Mas? 5.000. 5.000 kita beli 2 jadi cuma 10.000. Nah, kita jalan-jalan pasar gede beli bubuk. Ini ada ayam panggang nih. Ada ayam panggang. Wah, top ya ayam panggangnya. Ada bacem, ayam panggang, usus, lengkap. Kita beli ayam panggang Kukas. Ini berada di samping dari pasar gede. Ayam kampungnya ini 28, jeroannya 5.000, usus 5.000. Horenya pinten, Bu? 22. Ada tempe, ada bacem. Yeah. Jadi lokasinya berada di depan toko kopi pojok. Nah, jalan-jalan ke pasar gede ini banyak makanan murah ya, dari 10.000, 5.000, 15.000. Jadi pasar gede ini menjadi salah satu destinasi yang ikon yang kita kunjungi di Solo. Dan kita lihat ini juga ada cakwe, terus cakwe, terus ada donat, jajanan pasar, buah dan lain sebagainya. Dan setelah ini kita akan coba eksplor kota Solo. Di sekitar kota Solo ini kita coba cari-cari kuliner lagi, karena memang untuk travel vlog kita di Jogja dan Solo ini udah terlalu sering ya kalau ke destinasi wisata atau yang seperti halnya kesenian atau keraton dan lain-lain. Jadi kita cari suasana yang agak beda. Nah, ini kita beli jamu. Ada si temulawak. Bu, kalau temulawak setunggal. Temulawak. Ya. Sayang apa? Ya siap. Suruh aja. Dari mana, Pak? Batu. Halo, kita jalan-jalan di Pasar Legi. Ini parkirannya enak ya, jadi langsung ke lantai 2. Di lantai 2 pun langsung ada tempat parkiran. Dan pasar ini tergolong pasar baru, didirikan tahun 2021. Di pasar Legi ini udah banyak perubahannya. Revitalisasi pasarnya ya cukup berhasil. Kita lihat aktivitas ya cukup rame. Dan di lantai 2 banyak orang jualan makanan. Dan lebih tepatnya di pasar Legi Solo ini cocok untuk belanja ya. Belanja harian dan lain sebagainya. Nah, pasar setelah dibangun itu memang zonasinya cukup bagus. Ada zona kering, zona basah. Dan ini pasar Legi juga masih belum buka secara umum. Cuma yang membedakan di Batu dengan pasar Legi ini yang cukup signifikan yaitu penataan los dan lain sebagainya. Ini lebih lebih rengket, terasa nuansa pasarnya. Nah, ini kita berada di dalam pasar Legi, dan setelah pembangunan ya pasarnya jadi lebih bagus. Jadi kalau kita di pasar Legi ini mau cari kebutuhan makanan sehari-hari juga ada. Dan itu tadi akses pintu masuknya. Akses pintu masuk ke pasar Legi yang via depan. Ini kita jalan lagi.
pasarnya pagi, belum terlalu buka ya dan terlalu ramai. Coba kita explore dulu dalam pasar. Pasarku resik rezekiku apik, mantap. Nah, ini kita jalan. Ini kita di lantai pintu masuk ya, ini di bawah. Jadi yang membedakan pasar Legi dengan pasar yang ada di Batu pasca revitalisasi itu dia nuansa pasarnya masih terasa, tidak banyak kios dan sekat-sekatan. Ini pasar Legi, jadi pasca dibangun suasananya cukup ramai di sini. Nah, mulai sayuran, ya rempah-rempah yang ada di pasar semuanya lengkap dan ada. Tapi kayaknya di bawah ini lebih banyak orang jualan sayur ya. Dan sepanjang dari pasar Legi ini di lantai basement semua jualan bawang, kentang, jahe, wortel. Nah, jadi untuk ecerannya pasar Legi itu berada di lantai basement. Nah, untuk destinasi berikutnya kita makan yaitu tahu kupat. Ini berada di dekat dari penginapan Naungan Co-Living. Jadi tahu kupat ini salah satu destinasi wisata kuliner yang kita kunjungi untuk sarapan pagi. Jadi ciri khas itu ini ada gorengannya, ada mie kuning. Ini apa mas? Gorengan tadi ya mas? Ada camba, terus bumbunya pakai bumbu kacang, dan yang ciri khasnya berikutnya adalah pakai kupat lontong. Dan ini telurnya digoreng. Nah, jadi nanti kita akan review seperti apa makan tahu kupat dekat penginapan Naungan Co-Living. Nah ini tahu ketupat, kupat tahu. Jadi komposisinya ada mie, ada telur, ada lontong. Nah, ini makannya minumnya dengan es teh Solo. Enak beb, es tehnya beb. Ini es teh Solo. Coba dulu es tehnya. Es teh. Ya, es teh Solo ini punya ciri khas. Rasanya ada sepet-sepetnya. Dan kemarin kita minum ya lebih berbeda dengan es teh yang ada di Malang. Tidak sesuai ekspektasiku. Nah, kita coba makan dari kupat tahu. Maka telurnya enak. Gorengannya nyes. Lontong dan mie-nya top. Sama dengan kacang. Jadi komposisinya dia tuh kental. Ada kecap-kecapnya. Ini segi harga juga nggak terlalu mahal, sekitar 15 ribuan. Dan cara goreng telurnya ini yang agak unik. Ini lebihnya rasanya ke manis ya. Kalau Jawa Timur kan asin manis. Itu salah satu rekomendasi kita buat kalian yang liburan di dekat Naungan. Kali ini kita berada di es krim Tentrem. Ini salah satu khasnya dari Solo, yang dimana es krimnya bisa dibentuk di motif seperti kelinci, kayak apa Beb? Ada panda dan lain-lain. Nah ini jadi es krimnya ada bentuk-bentuknya. Baik lagi Beb.
Lucu-lucu ya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Jadi es krim tentrem ini salah satu ikon dari Solo yang dimana memang lokasinya sangat strategik di pusat kota ya. Dan hidangan es krim ini enak untuk kita makan di siang hari. Dan beberapa rasa ada tiramisu, Oreo, vanilla, lotus, taro, bubblegum dan lain sebagainya. Dan jadi di sini ada beberapa rasa seperti tiramisu, banana, mocha, vanilla, lotus, almond, red velvet, taro dan lain-lain. Dan ada es tradisional yang ada di belakang. Jadi es krim tentrem ini mulai tahun 1952. Dan ini nuansa dari lokasi di es tentrem. Kalau di Malang punya toko On, kalau di Jogja punya toko es krim gelato, di sini ada es krim tentrem. Tampilan ini merupakan tampilan dari es tentrem. Ada es apa tadi, Beb? Es kon. Terus ini ada es putri ayu. Ini es apa? Ya pokoknya ada duriannya. Dan kita coba untuk makan di sini sama bocil. Wow, wow. Suka ya? Suka ya? Suka ya? Wow. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Ini esnya. Di dalamnya kayak ada semacam apa ini, Beb? Kalau ini semacam kayak klepon ya? Santan diserut. Ini santan diserut. Kasih susu. Dan ini saya rasa es krimnya rasa yang nggak pernah saya coba. Jadi kayak semacam santan diserut. Kalau ini ya kayak es pada umumnya, es serut ya. Gimana, Beb, rasanya, Beb? Kalau ini cuma dapat sirupnya doang. Kan buah-buahnya masih nyentak. Jadi kita makan di sini cukup seger ya rekan-rekan ya. Di es tentrem. Ini masih banyak pilihan menu-menu lainnya. Ini salah satu rekomendasi kuliner di Solo yang mungkin harus dicoba. Gimana rasanya? Seger maknyus. Dan terakhir di Solo kita makan soto Triwindo yang ini viral di TikTok. Jadi soto Triwindo ini soto daging dengan kuah segar. Minumnya es teh Solo. Dan di sini ada kondimen-kondimennya, tempe. Oh, ini apa, Bu? Tempe, rongan, sosis Solo. Oh, nggih. Setunggal. Kawan pendatakan, Mas, setunggal. Kalian aku Niku kali mendoan. Nah, ini ada kondimennya apa tadi, Mas? Kondimennya? Sosis Solo itu, ini sosis Solo, ini mendoan, ada tahu, ada dadar jagung, itu bakwan. Bahasa Jawa Timurnya dadar jagung. Nah, ini makanannya dengan kondimen sosis Solo, mendoan, soto dan es teh Solo.